Sahabat Turisina, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Gustina Majini. Saya dipercaya untuk menjadi pemandu program baru dengan tema berkunjung ke tempat misi. Seperti kita tahu, tuayan itu banyak tetapi pekerja sedikit. Oleh karena itu, tidak heran kalau kita melihat banyak sekali tempat-tempat misi di seluruh penjuru dunia. Nah, pada tayangan perdana ini atau pertama ini, kita akan berkunjung ke tempat misi di Italia Utara, yang tepatnya di kota kecil sekali yang bernama Oyes, Sudtirolo, atau di wilayah Trentino Alto Adige. Tentu saja tetap di Italia. Sudah bersama saya, seorang pastor misionaris dari Serikat Sabda Allah, yaitu Romo Yohanes Bosco Isdaryanto. Saat ini beliau sedang bermisi di Oyes, Sudtirolo, Italia Utara. Nah, Romo Isdaryanto saya memanggilnya. Romo Is, apa kabar? Puji Tuhan, baik dan sehat meskipun di dalam suasana pandemi dan ya, daerah sini juga lockdown. Puji Tuhan sehat ya. Ya, masih lockdown ya, Romo Is ya. Masih ya. Oke, baiklah sahabat Turisina, kita akan tanya lebih dalam. Bahasa kerennya sekarang kita kepoin. Ya, kita akan bertanya dulu nih ke Romo Is ya, supaya kita semua lebih kenal Romo Is. Bisa diceritakan Romo Is latar belakang keluarga, kira-kira dulu asalnya dari mana, cita-citanya itu bagaimana, kok memang sudah kepingin menjadi seorang pastor kah waktu kecil, kok akhirnya bisa memutuskan menjadi seorang pastor dan menjadi seorang misionaris? Baik, terima kasih. Saya lahir di daerah Delanggu, Klaten, Jawa Tengah, desa sebenarnya ya. Saya dari keluarga yang cukup besar, kami berdelapan yang hidup menurut cerita orang tua saya. Wow. Ayah saya seorang guru, tapi ya sambilannya di desa bertani. Ya, Oke. Saya nomor 6 dari 8 bersaudara itu. Oke. Dan ya bayangan menjadi pastor belum ada. Dulu itu pengennya jadi seorang ahli fisika nuklir atau dokter atau seorang ahli psikologi. Itu bayangannya waktu kecil. Oh, oke. Terus kok bisa beralih tiba-tiba ingin menjadi pastor itu? Kisah panggilannya bagaimana? Waktu SMP itu kan saya kelas 2 atau kelas 2 ya. Ada informasi pembukaan pendaftaran seminari. Lalu ya saya coba saja karena saya dengar ya. Karena dulu kakak saya yang laki yang paling besar itu pernah masuk seminari, tetapi ya keluar, lalu saya coba aja, siapa tahu diterima. Kalau diterima senang, tidak diterima saya juga senang, saya bisa masuk ke SMA De Brito atau Loyola atau STM Mikael, tapi lebih ke Loyola atau De Brito waktu itu pikiran saya. Tapi waktu itu keinginan mendaftar itu tidak ada gambaran untuk menjadi pastor atau memang sudah ada gambaran untuk menjadi pastor? Belum ada. Saya prinsipnya kalau diterima senang, tidak diterima juga senang. Saya begitu kok prinsipnya ya. Oh, jadi sepertinya kalau diterima itu panggilan, kalau tidak diterima ya bukan panggilannya Romo begitu ya? Ya, pikiran saya waktu itu begitulah. Oh, oke. Nah, biasanya dari seminari itu kan pilihan kongregasi ada banyak kan, ada ordo, ada banyak ordo.
dari mana Romo Is bisa memutuskan bahwa Serikat Sabda Allah ini menjadi tempat yang sesuai untuk panggilan Romo Is? Saya waktu itu tidak kenal SWD sebenarnya. Bayangan saya waktu itu, ya pilihan utama itu masuk Yesuit ya, atau MSC yang di Manado itu. Kalau itu pun pilihan itu tidak tepat ya. Jadi waktu itu gini, maaf, Yesuit pilihan pertama. Kemudian terapis, pertapa ya. Iya. Lalu ya misionaris ya mungkin MSC gitu, yang jauh dari keluarga, begitu prinsip saya waktu itu. Dan waktu itu saya sebenarnya diajak oleh teman saya untuk mengunjungi novisiat SVD. Teman saya ini yang sangat serius. Saya tuh waktu itu ya pokoknya ikut aja lah, kalau nanti kenal ya syukur, diterima juga syukur. Kan juga tidak kenal sama sekali sama SVD waktu itu saya. Tapi waktu itu sudah seminari ya? Sudah di seminari Mertoyudan Magelang ya. Jadi bermain-main ke SVD. Tadi yang berminat justru teman ya, Romo ya? Teman yang berminat, lalu saya di situ ya siapa tahu ada baiknya juga kenal. Tapi waktu saya ketemu pembina di situ, Pater Sylvester Payong waktu itu ya, dia bilang, ya kamu tidak ada kewajiban untuk masuk sini, kalaupun tidak masuk sini tetap berteman. Lalu saya pulang dari kunjungan itu malah berpikir berubah pikiran, lalu saya mencoba melamar ke SVD. Dan waktu itu juga seandainya saya diterima ya syukur, tidak diterima ya sudah, mungkin bukan panggilan saya juga tidak kenal SVD sama sekali kan. Tambahan info ini kepada sahabat Turisina, Romo Sylvester Payong atau Romo Sylvester Pacak dalam bahasa Indonesianya, beberapa waktu yang lalu juga hadir sebagai pembawa doa pada program siarah virtual Santo Yosef Reina de Metz. Jadi nanti kalau yang ingin mengenal siapakah beliau yang telah mengarahkan tidak langsung Romo Is Daryanto untuk menjadi pengikut Serikat Sabda Allah. Menarik ini Romo. Nah, sekarang ini Romo Is Daryanto ada di OYES, betul ya? Ya, OYES ya, betul. Ya. Sebelum bermisi di OYES, itu Romo bermisi kemana saja? Hidup saya itu lebih banyak di rumah formasi ya. Saya dulu menjadi pembina di Seminari Tinggi SVD di Jawa. Sekitar 17-18 tahun ya. Kemudian di samping itu juga mengajar, dosen di STFT, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana di Malang ya. Kemudian saya sebetulnya diberi kesempatan berkarya di paroki sekitar setahun sebenarnya oleh pimpinan untuk ya mencicipi karya pastoral, karena saya hampir tidak pernah di paroki kan. Lalu ternyata setelah setahun saya dipanggil oleh jenderal kami Pater Heinz Gülüge ke Roma, sehingga waktu itu STFT juga tidak bisa minta lagi, provinsi pun tidak bisa menahan karena ini yang minta pimpinan di Roma. Dan saya waktu itu ya saya mau menolak juga tidak punya alasan untuk menolak, sampai saya itu seminggu tiap hari itu misa minta tolong Tuhan, tolong bantu beri jawaban untuk menolak. Tapi Tuhan tidak beri, malah justru hari terakhir saya misa itu dapat teks mengenai malaikat Gabriel memberi kabar pada Maria. Lalu di situ kan dikatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Setelah itu saya kirim email ke jenderal, terserah kalian yang memutuskan mana yang terbaik untuk saya, begitu. Jadi saya juga tidak minta ke Roma, tidak punya ambisi ke Roma. Ternyata ya itulah rencana Tuhan. Ya. Dan di Roma pun saya pikir ya lepas dari rumah formasi, ternyata saya setahun di NEMI, di program kursus pembaruan hidup rohani untuk SVD internasional, menjadi asisten direktur waktu itu. Setelah itu saya dipanggil lagi pindah ke Collegio San Pietro, jadi itu Collegio internasional untuk romo-romo projo ya internasional yang dapat beasiswa dari Vatikan untuk meneruskan studi ke jenjang S2 maupun S3. Jadi saya di situ sekitar 5 tahun sebagai wakil rektor. Jadi lepas dari pembina di Malang, sebentar nyicipi di paroki, kembali ke bidang formasi lagi ya. Sampai kemudian tugas selesai 2019, saya pulang dengan sorak-sorai karena sudah lepas bebas. Ternyata jenderal yang baru, Pater Budi Kleden,
meminta Iya. saya untuk ke OYS lagi. Ya sudahlah, saya juga minta waktu untuk mencari-cari alasan gimana caranya menolak. Tapi Tuhan rupanya tidak memberikan alasan untuk menolak ya. Akhirnya sudah saya ikut saja. Jadi seorang misionaris begitu ya, sulit untuk menolak apabila akan Ya, ditugaskan ke tempat misi baru ya, Romo. ya apalagi Romo Is. pimpinan melihat saya punya talenta untuk itu, kata mereka sih ya. Saya sih tidak Ya, merasa penting, tetapi ya diminta ya saya coba ini diberi kesempatan lah, karena saya sendiri kan memang saya orang Jawa pertama yang masuk SPD ya gitu. oh ya, wow, luar biasa kalau begitu. Ya, karena setahu saya SVD itu basisnya ada di Flores, betul ya, Romo ya? Iya, Awalnya, paling jadi banyak dari sana ya, ya, memang betul ya, ya Flores karena Timor ya. tempat misi pertama dari SVD ada di Flores ya. Iya. Timor sebenarnya, Timor lalu Flores ya. Oke, dari Ya, Timor dulu baru ke Flores. ya. Iya. Jadi dari Indonesia dipanggil ke Roma, ya. Kemudian sempat balik ke Indonesia, balik lagi ke Italia, tapi sekarang ke OYS begitu, Romo ya. Iya, betul. Nah, betul ya. nah ini ada pertanyaan menarik, orang umum seringkali nggak tahu OYS itu di mana, seperti apa gitu ya. Kalau dari Roma nih, mungkin kalau para sahabat biasanya kalau Roma cari Google itu langsung tahu letaknya di situ. Nah, untuk sampai ke OYS itu bagaimana itu, Romo? Perjalanannya, misalnya dari Roma, kalau dari Jakarta Roma kan jelas pesawat ya, dari Roma sampai ke OYS itu bagaimana itu perjalanannya? Bisa 2 macam, dengan kendaraan pribadi tapi lama itu 8,5 jam mungkin ya. Lalu dengan kendaraan umum naik kereta api dari Roma ke Bolzano atau Bosen dalam bahasa Jermannya. Kemudian dari Bosen atau Bolzano naik kereta api sampai ke San Lorenzo atau Lorenzen ya. Oke. Lalu dari situ ada bis umum nomor 460 saya kira, dari San Lorenzen ke Pedraces ya. Pedraces OYS itu ya. Ada pemberhentian bis itu, lalu tinggal telepon aja nanti kami jemput. Karena kalau jalan kaki itu mendaki bukit ya lumayan. Kalau saya jalan kaki sekitar 45 menit ya. Waduh, ini kalau yang sudah sudah lansia, waduh bisa nggak sampai nantinya. Maka telepon aja nanti kami jemput di Pedraces ya. Oke, jadi saya ulang ya, Romo ya, dari Roma kita naik kereta api sampai Bolzano, betul ya, atau Bosen. Lalu dari Bolzano naik kereta lagi sampai ke San Lorenzo. Ya, San Lorenzo atau San Lorenzen ya. San Lorenzen. Nah, dari situ kita bisa naik bis 490 tadi nama judulnya. 460 ya. 460 untuk sampai ke Pedraces OYS itu ya, Pedraces OYS. Itu perhentian terakhir atau perhentian keberapa itu? Pokoknya nanti bilang aja Pedraces itu, karena itu masih lanjut ke La Villa, kemudian ke lagi saya tidak hafal nama-nama di sini tuh sering pakai 3 bahasa, Itali, Latino dan bahasa Jerman ya. Iya. Yang gampangnya aja lah. Iya. Sahabat Turisina, Latino itu nggak sama dengan bahasa Itali, itu lebih ke bahasa dialek begitu ya. Sebetulnya enggak juga, itu bukan juga, dialek. Ya? Jadi ada kaitan dengan bahasa Romawi kuno. Terus kalau saya mendengar sih, saya sendiri tidak berbicara bahasa itu. Iya. Kayaknya ucapannya dekat-dekat dengan bahasa Perancis juga. Jadi pokoknya tetap bahasa Latin induknya, tapi itu lama bahasa itu ya. Jadi karena letak OYS ini perbatasan ya, Romo Isia, dengan dekat dengan Austria ya. Jadi Austria, Swiss dan juga Jerman ya. Iya, jadi itu yang menyebabkan ada banyak bahasa di situ. Betul, di satu wilayah. Iya. Baiklah, saya ingin tanya, nanti kita akan lihat tayangan perjalanan Romo Is Daryanto dari Roma hingga sampai OYS. Ya, nanti kita akan ikuti sekilas perjalanan ini. Tetapi sebelum kita melihat mengikuti sekilas tentang perjalanan Romo Is, saya ingin bertanya dulu, kira-kira dalam perjalanan menuju Santuario OYS ini,
yang sangat mengesankan itu apa, Romo Is? Pemandangan alam ya, alamnya memang indah karena pegunungan Dolomiti atau Dolomites dan juga pegunungan Alpen ya di situ ya. Jadi alamnya indah sekali memang dari Bolzano sampai ke Oyes itu bagus. Kiri kanan gunung. Ya kalau musim dingin tentu saja salju ya, dingin betul ya. Untuk kulit kami atau kulit saya yang kulit tropis ini rasanya dingin ya. Oke. Nah, para sahabat, inilah kurang lebih video yang menggambarkan perjalanan Romo Is Daryanto dari kota Roma menuju ke Santuario di Oyes. Ya, kita bisa lihat waktu itu masih musim gugur ya, Romo Is ya. Akhir musim panas mau musim gugur ya. Ya, mau masuk musim gugur ya. Jadi masih tampak kehijauan di kanan kiri ya. Satu pemandangan yang indah sekali. Nah, kita lihat lagi ada gunung-gunung, ada banyak gunung-gunung ya, Romo ya. Tapi betul. Kanan kiri sepi sekali, Romo, nggak banyak mobilnya itu. Nggak banyak, malum di kampung ya. Nah, ini adalah rumah ya, rumah atau santuario yang tempat Romo Is Daryanto bermisi. Yang di depan itu adalah gereja dan museum, betul Romo ya? Ya, betul. Yang berdinding putih itu adalah rumah dari Santo Yosef Reina de Metz waktu itu ya. Asli ya, itu dari luar yang di dalam ya. Saya sekarang ada di dalamnya ini. Oke, jadi inilah tempat misi dari Romo Is Daryanto ya, sebuah kota yang bukan kota malah ya Romo ya, seperti desa kecil begitu ya. Desa kecil yang terletak di lembah ya. Ini suasananya masih masih hijau, tapi sudah kelihatan salju juga ya. Ya, bagian kemudian ya. Kemudian dari kapan Romo Is Daryanto tiba di tempat ini? Bulan September ya, tanggalnya kayaknya tanggal 19 karena waktu itu kan kita tahu harus karantina di Roma, terus juga mampir rumah provinsialat di Warone, terus ke Bolzano ketemu saudara-saudara kami yang tinggal di sekitar sini, lalu baru dari Bolzano ke Oyes ya. Ya. Iya. Nah, tampak salju sedikit ya. Ya. Itu seperti bukit-bukit Teletubbies. Hijau. Ya, atau Sound of Music juga. Oh, Sound of Music ya. Itu belakang itu Dolomiti ya, Romo ya? Dolomiti. Ya, Dolomiti. Ya. Sudah ada saljunya juga itu, Romo? Karena waktu September akhir itu sudah turun sedikit salju ya. Oke. Lalu Oktober beberapa kali, kemudian November juga beberapa kali. Nah, Desember sampai Januari yang banyak banget. Oh, oke. Iya. Nah, ini kurang lebih adalah pemandangan alam di sekitar Santuario Santo Yosef Reina de Metz. Betul ya, Romo ya namanya? Betul ya. Oke. Nah, karena tadi kita lihat Oyes itu adalah pegunungan di sekelilingnya, khususnya ada pegunungan Dolomiti. Tentunya Romo Is punya pengalaman salju pertama ya. Di daerah sini. Di situ ya, di Oyes. Enggak. Waktu saya belajar di Amerika, di Chicago juga sering dapat salju ya. Tapi di Oyes ya, memang pengalaman saya mungkin pertama dalam arti dulu pernah kunjungan waktu musim dingin, tetapi ya sudah lama sekali ya. Iya. Ini adalah kita akan tayangkan salju pertama yang dirasakan oleh Romo Is saat bermisi pertama kali di Oyes ini. Nah, ini dia Romo Is Daryanto mengambil video saat hujan salju malam-malam itu ya.
Ya. Itu salju pertama atau sudah salju yang kesekian kali, Romo? Kesekian kalinya ya, kesekian kali ya. Iya. Berapa derajat itu, Romo? Dingin? Waktu turun salju sebenarnya tidak terlalu dingin ya. Waktu itu sekitar 2 atau 1 derajat ya. Oke. Iya. Ya pas habis makan malam waktu itu loh, kok saljunya turun, saya keluar loh. Angin juga deras sekali saljunya ya. Tidak kedinginan, itu tidak ditutup rapat jaketnya. Nah, karena Iya. apa ya? Mungkin badan saya sudah kayak kulit badak kali ya. Padahal kalau sudah putih begitu semua ya, Romo ya. Iya, iya, Putih iya. seperti apa, kue tart kalau kita bilang. Ya. Ini Iya, ya, ini depan itu gereja ya, Romo ya. itu gereja ya, tampak itu gereja ya, ya, gereja ya. Jadi pada saat ke OYS itu kita bisa berkunjung ke museum, ke gereja, ya. Ya, lalu rumah asli tempat Santo itu dilahirkan ya, rumah Ya. keluarga itu ya, ya. Tadinya ini apakah milik keluarga Vrena de Metz, termasuk wilayah di mana ada gereja dan rumahnya itu, atau ada apa perluasan lahan setelah Santo Yosef Vrena de Metz menjadi santo? Keluarga ini kan keluarga sederhana ya, tidak begitu kaya waktu itu. Masyarakat di sini, istilahnya komune di Oyes ini yang punya ide gimana, karena ini kan santo dari Tirol Selatan yang pertama, orang Ladino kan, jadi kebanggaan. Mereka kalau bilang selalu santo kami gitu ya, nostro santo gitu ya. Oke. Jadi itu perluasan kemudian ya, kemudian. Oke. Nah, sahabat coba lihat, bisa kebayang dinginnya kan? Situasi seperti itu, turun salju. Ini bagi sahabat yang tinggal di Indonesia yang belum pernah merasakan salju, silahkan mampir ke Oyes, menemani Romo Is untuk bermain salju, khususnya di musim dingin ya, Romo Is. Musim dingin ya. Tapi memang sepanjang tahun tempat ini bagus ya. Musim dingin bagus, musim semi bagus, musim panas banyak juga yang naik bukit, naik gunung. Lalu musim gugur juga daun-daun kan kuning di mana-mana, bagus. Sepanjang tahun lah, karena daerah turis juga di sini ya. Cuma dengan pandemi ini memang turis tidak bisa datang ya, karena kebijakan pemerintah ya. Karena ada lockdown juga ya, Romo. Betul ya. Jadi tidak bisa bebas berkunjung ke sana. Ya. Ini suasana sehabis turun salju ya, Romo ya, karena jalannya juga masih penuh salju ya. Ya, setelah turun salju, lalu kan jalan juga licin, nunggu mobil yang nyerokin salju itu ya, supaya jalan itu bisa dilalui oleh mobil juga ya kemudian. Oh, jadi setelah salju turun, biasanya ada mobil khusus yang membersihkan jalan raya ya, Romo ya, supaya mobil bisa lewat. Bisa lewat ya. Ya. Oke. Ada tempat bermain ski nggak dekat di situ, Romo? Oh, ada banyak tempat di sini untuk bermain ski. Jalan kaki sekitar 8 menit itu ada juga tempat orang main ski. Kemudian yang lebih besar lagi ya, kira-kira kalau jalan 30 menit lah. Karena kapan tuh ya, akhir tahun ada perlombaan internasional itu kan di daerah Oyes ini. Oh, oke. Ya. Ada itu ya, International Ski Champion begitu ya, Romo ya. Betul, di La Villa waktu itu, namanya La Villa. Itu deket lah. Kalau saya jalan kaki 30 menit lah kurang lebih ya. Oh ya, jalan kaki cepat itu. Santai, jalan santai ya. Iya. Nah,
Jadi sahabat mulai melihat ya bahwa jalan-jalannya juga masih penuh dengan salju, belum dibersihkan, ya. Biasanya tidak lama kemudian nanti ada eh, itu pihak pemerintah ya Romo ya yang membersihkan, ya pemerintah yang membersihkan. bersihkan ya. 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 Itu nanti setiap hari atau menunggu salju reda atau bagaimana Romo biasanya untuk membersihkan jalan? Bergantung kuantitas salju ya. Kalau banyak itu mobil itu bisa sehari berapa kali gitu ya naik lalu turun. Jadi bersihkan sambil buangi salju dari jalan ya. Oh. Ya. Nah, pertanyaannya Romo, kalau misalnya salju turun deras begitu, kemudian ransum di rumah menipis, itu konsekuensinya kan repot kan Romo, tidak bisa keluar untuk belanja atau apa, atau sudah diantisipasi dulu belanja banyak selama musim dingin atau bagaimana? Kita yang saat ini pandemi itu juga toh biasanya ada lockdown 2 minggu, jadi membuat stok makanan di rumah untuk 2 minggu. Kalau musim salju bagaimana itu? Sebenarnya tempat belanja atau supermarket itu kan deket ya, hanya ya 8-10 menit dengan mobil ya. Oke. Coba kalau pas dingin juga malas keluar. Tapi ya biasanya ada persediaan di rumah lah. Kita sebagai misionaris itu kan ya makan ya namanya perut misionaris ya bisa makanan Itali, bisa makanan gaya Jerman, Austria yang hanya roti dengan lauk simpel, bisa juga makanan Asia. Tidak wajib nasi ya Romo? Enggak wajib nasi juga. Apa Oh. yang ada? Malah lebih sering makan kentang di sini sama roti saya. Oh. Kalau pas musim dingin begitu, apakah ada ini Romo? Mungkin karena kalau yang sudah masih muda bisa membawa mobil, bisa ke supermarket. Tetapi kalau mereka yang sudah tua nih, misalnya hidup sendiri, apakah ada ini apa namanya belanja online seperti di apa kayak Gojek begitu yang bisa langsung dikirim ke rumah gitu? Ada tidak? Selama ini belum pernah nyoba sih kalau online yang makanan loh ya. Oke. Tapi kalau buku-buku atau barang-barang elektronik, Amazon sampai ke sini ya, Amazon.Italy itu sampai kok. Oh, oke. Iya, iya. Jadi kalau untuk barang-barang mungkin bisa ya, lebih Ya. umumnya sampai ke tempat. Tapi untuk makanan belum pernah dicoba. Ya. Dan rupanya di Italia sini mungkin tidak biasa orang ya beli makanan online itu ya mungkin ya. Kalau di Indonesia kan banyak ya, GoFood, Gojek, Banyak sekali. semua. Jadi enak lah. Teman saya orang Romania tuh bilang, Indonesia tuh surga. Kenapa kamu bodoh sekali datang ke sini? Saya bilang, bukan soal bodoh atau pintar, tapi ya ini rencana Tuhan kita tidak tahu. Iya, betul sekali. Ya, sekarang pertanyaan saya begini, Romo Is. Pada saat kita berkunjung ke Santuario Oyes itu, kira-kira apa saja yang bisa kita lihat? Khususnya di Santuario itu, selain di sekitarnya. Tadi Romo Is sudah menyebutkan ada tempat main ski, ada pemandangan yang cantik. Tapi khusus kalau misalnya kita ingin berziarah ke Santuario Oyes, itu apa saja yang bisa kita lihat? Mungkin sebelum menjawab ini, sambil kita melihat beberapa video yang dikirimkan oleh Romo Is agar mendapatkan gambaran kira-kira seperti apa situasinya. Iya, jadi ya bisa melihat apa museum itu peninggalan barang-barang dari Cina di zaman Santo Yosef Reina de Metz, misionaris di sana. Kemudian juga gereja yang sudah modern itu ya, nanti kalian lihat. Juga kamar keluarga, kamar tempat Santo kita dulu dilahirkan. Lalu di situ juga ada apa ini? Toko souvenir ya, meskipun tidak besar, tapi itu kan sebenarnya untuk membantu orang-orang yang pengen punya kenangan terhadap Santo ini. Ada buku-buku juga. Ada benda-benda suci di situ juga dijual, memang tidak besar sekali, tetapi ada di situ ya. Lalu ya nanti kami menemui para peziarah itu, lalu kami jelaskan mengenai Santo ini. Kemudian juga nanti biasanya juga diajak doa bersama.
kemudian misa, biasanya misa. Oke, Ya, oke. ya. Nah, karena lokasinya Oyes ini kan amat sangat sulit dijangkau, Romo Is. Bisa nggak peziarah menginap di tempat santuario ini? Apakah ada tempat untuk menginap bagi para peziarah yang ingin berkunjung ke sana? Jadi kalau lokasinya amat sangat susah dijangkau kan tidak mungkin bisa sampai kemudian pulang lagi, apalagi dengan public transport yang cukup rumit itu tadi. Iya, biasanya yang berkunjung di sini kan banyak yang berbahasa Jerman, Italia. Itu Ya, dekat sih ke Austria, cuma 1,5–2 jam nyampe. Ke ya, Swiss juga sekitar itu, ke Jerman, ke Munchen atau Munich ya, itu ya. 3,5 jam nyampe. Tapi di sekitar sini ada banyak hotel kalau orang mau nginap yang lebih nyaman. Tapi di tempat kami juga ada tempat menginap, tetapi ya Oh, kamarnya sederhana. Jadi ada 6 kamar, tiap kamar bisa dipakai untuk 4 orang. Jadi rame-rame memang ya. oh, oke. Ada dapurnya juga, ada kamar makannya ya. Lalu ya sangat simpel lah kalau orang mau menginap. Tapi harus beritahu lebih dahulu supaya kami atur ya. Karena sejak pandemi itu tidak ada yang masak sih, jadi harus masak sendirilah kira-kira kalau Oke, datang ya. oke. Jadi 6 kamar itu letaknya di rumah yang sekarang Romo Is tinggali Bukan, atau di bawah gereja. Jadi gereja, kamar untuk itu, terus di bawahnya ada museum kan. Jadi oke, museum, lalu kamar-kamar untuk nginap, lalu atasnya gereja. Ya. oke. Jadi di dekat museum itu ada kamar penginapan sebanyak 6 kamar itu, Ya. ada dapurnya, ya satu Nah, kamar bisa diisi oleh 4 orang. 4 orang ya. Kamar mandi apa semuanya di dalam. Toilet Oke. ya. Ya, jadi semua kamar mandi ada di dalam dan ini bagus sekali untuk para peziarah yang ingin berkunjung ke Oyes, nanti bisa menghubungi Romo Isdaryanto yang bermisi di sana dan beliau juga siap menjadi pemandu bagi para peziarah. Ya juga menjelaskan apa-apa saja yang bisa dilihat dan dikunjungi dan tentu saja mengenalkan siapakah Santo Yosef Rinademec itu. Nah, sebagai misionaris nih pertanyaan saya yang apa namanya yang terakhir katakanlah untuk Romo Is tentang seorang misionaris yang jauh dari Indonesia, jauh dari kampung halaman ya kan, jauh karena Indonesia ke Italia cukup memakan perjalanan waktu yang lama ya Romo ya. Ya, betul Gitu. sekali ya. Ya, ya. Nah, kira-kira apa saja sih yang dilakukan seorang misionaris itu? Karena kadang-kadang kita itu membayangkan misionaris itu berkunjung ke satu paroki, ke satu tempat, lalu apa istilahnya mengajarkan Injil, kemudian bahkan kadang ada yang dari rumah ke rumah atau melayani dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di Oyes ini eh, seperti apa misi yang Romo Is emban dalam berkarya di santuario tersebut? Ya, seperti saya katakan kan sejak tahun 2019 atau 18 ya, Keuskupan Bolzano ini menjadikan sebagai tempat ziarah resmi ya. Ya, Kemudian juga sebenarnya kan menjadi tempat kayak pusat spiritualitas sebenarnya ya. Jadi ya diharapkan ada kelompok yang datang, lalu ada yang retret pribadi juga kalau berminat ya nanti kami harus siap untuk mendampingi retret-retret pribadi yang bimbingan itu. Lalu seperti saya katakan tadi menjelaskan warisan rohani dari Santo Yosef Rinademec ini. Memang kami tidak pergi dari satu paroki ke paroki, kadang-kadang aja diminta oleh paroki terdekat untuk membantu karena pastor-pastor di sini itu sepertinya ya apa ya 70 tahun ke atas seperti. Saya ini paling muda kalau pertemuan waktu itu ya. oh luar biasa. Ya, ada yang sudah 80, ada yang 85 juga ya. Jadi termasuk pastor yang muda di daerah namanya Dekenat Oyes ini ya, Dekenat Oyes Ya, ya, ya. Saya paling muda. Kadang-kadang aja diminta, kalau enggak ya saya tinggal di rumah ya untuk ngurus rumah, ya bersih-bersih, ya bersih rumah. Karena semuanya kan dilakukan sendiri, kami hanya berdua kan.
Wow, Mulai dari sebentar Romo. Jadi itu kan tadi kita lihat ada 2 bangunan besar ya. ya, ya. Yang bangunan pertama ada museum, rumah untuk menginap para peziarah dan ada gereja, terus ada rumah induk dari Santo Yosef Reina de Metz itu tadi. Itu diurus hanya oleh 2 orang Romo. 2 orang romo ya, ya. Wow, bagaimana mengatur waktunya itu? Tidak Ya, ada yang membantu lagi? ya orang Jawa bilang Raden ngabei ya. Jadi semuanya dikerjakan sendiri. Mulai ya bersih-bersih, kemudian untungnya kan tidak banyak debu di sini ya. Tidak banyak Oke. debu, lalu juga kotoran tidak banyak ya. Kalau kotor ya dibersihkan, lalu ya sempatnya aja kami menjaga itu karena kami harus juga belanja, nyuci, Wah, setrika, masak juga. Tapi jangan wow. dipikir kayak restoran loh ya. Masak ya apa jadinya untuk apa ini pokoknya untuk bisa makan saja lah, sehat pentingnya. Ya. Wow, jadi sebagai seorang misionaris tuh harus serba bisa ya Romo ya? Ya, Sebenarnya jadi enggak juga, karena memang situasi ya. Dulu sebelum oh, pandemi katanya ada seorang ibu yang masak, tapi karena sudah oke, tua, lalu keluarganya mungkin ya tidak mengizinkan karena bahaya pandemi juga, akhirnya ya kami masak sendiri. Kalaupun kami tidak sempat ya di sekitar sini kan ada banyak restoran ya, kadang beli aja praktis gitu aja lah. Pokoknya oke. kan prinsipnya yang bisa disederhanakan, jangan seperti ungkapan yang sering kita dengar di Indonesia, kalau semuanya bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kami sebaliknya ya. Iya, saya pribadi ini mungkin juga sahabat Turisina ya tidak bisa membayangkan ya 2 orang mengelola 2 rumah besar tanpa dibantu oleh siapa-siapa, masih juga harus memanage diri sendiri. Tadi Romois menyebutkan masih harus nyetrika, masih harus masak ya, masih harus bersih-bersih, itu luar biasa itu. Jadi menjadi apa ya penyemangat kita semua, khususnya juga ibu rumah tangga ya, membayangkan seorang pastor yang biasanya ada di mimbar, sekarang semua harus dalam dalam tujuan misinya harus melakukan semuanya sendiri. Nah, eh, selain tadi di tempat santuario, adakah gereja paroki terdekat Romois? Ada namanya gereja paroki Santo Leonardus, itu tempat Santo Yosef dulu dibaptis ya, dan sekolah Oke. waktu SD ya. Nah, Hmm. itu kalau jalan kaki lewat jalan singkat hanya 20 menit sampai ya. Kalau pas Dengarkan nggak musim salju ya, kalau musim salju ya nggak bisa. ya. Jadi sahabatku, semua jalan kaki untuk ukuran Romois 30-50 menit itu dekat. Dekat lari cepat ya. Oke. Tadi disebutkan berkali-kali soal Santo Yosef Reina de Metz yang eh, yang menjadi santo pertama dari wilayah itu ya Romo ya. Ya, ya. Mungkin Romois bisa menceritakan sedikit siapakah sebenarnya Santo Yosef Reina de Metz itu? Ya, Santo Bernadette kan sebenarnya ya banyak orang tidak menyangka ya, karena dia kan dari keluarga yang sederhana, lalu keluarga besar ya, dari 9 bersaudara atau lebih itu ya. Dan dia sendiri kan dulu sering jalan kaki kemana-mana dan biasa waktu itu ya, apalagi waktu itu kan sistem heater juga belum seperti sekarang ya. Lalu dia seminarinya di Brixen atau Brisanone, dan waktu di seminari itu dia seringkali ikut kur inti di katedral, karena menyanyi di gereja kan dibayar lah. Uang hasil dari menyanyi itu dia pakai untuk biaya sekolah, biaya asrama ya. Oh, oke. Lalu memang dia sekolahnya ya tidak dikatakan 100% cemerlang, tapi ya lumayan begitu ya, rata-rata menengah ke atas secara intelektual, dan secara rohani memang Santo ini dalam sekali hidupnya ya. Yeah. Setelah tahbisan dia menjadi pastor rekan atau pastor pembantu lah di gereja Santo Martinus ya. Itu kira-kira sekitar 30 menit lah dari Oyes ini ya. Dengan mobil Gerejanya ya? dengan mobil. Kalau dengan mobil tidak sampai ya, sekitar
20 menit mungkin ya. Oh, Tapi waktu itu dia jalan kaki loh ya, wow. zaman Santo Yosef itu. Lalu dari situ dia rupanya waktu di seminari mendengar khotbah dari seorang imam yang menggambarkan anak-anak meminta roti tapi tidak ada yang membagikannya. Ya, itu dari kitab Lamentasi itu ya, Ratapan. Rupanya kata-kata ini terngiang terus sampai akhirnya suatu hari dia kenal atau mendengar ada seorang imam namanya Arnoldus Jansen di Stijl, Belanda, yang mendirikan misi dan rumah misi baru. Maka setelah sekitar 2 tahun, ya hampir 2 tahun jadi imam projo di Keuskupan Brixen atau Brisanones ini, dia bergabung. Pertemuan pertama kan waktu Arnoldus dari Roma kembali ke Jerman atau sebaliknya itu di Brixen atau Brisanone itu ada biara Fransiskan, di situ dia bertemu. Ya. Lalu dari situ menyatakan keinginannya, akhirnya ya dia minta izin Bapak Uskup. Nah, uskupnya memang luar biasa, dia katakan demikian. Sebagai seorang uskup Brixen, saya tidak mengizinkan kamu jadi misionaris dan meninggalkan keuskupan. Tetapi sebagai seorang uskup Katolik, saya mengizinkan kamu, pergilah nak, jadilah misionaris yang baik. Nah, wow. Akhirnya dia pergi ke Stijl dan di sana hampir setahun dia ya mendapat pembinaan dari Santo Arnoldus Jansen dengan temannya itu Johannes Baptista Anser yang kemudian jadi uskup di Cina ya. Mereka berangkat dari Genoa dengan kapal waktu itu ya. Tapi sebelumnya dapat restu dari Uskup Leo ke-13 waktu itu ya, lewat Roma, terus dari Genoa berangkat. Dan di Cina, dia tidak langsung mendarat di daratan Cina, karena di dekat Hong Kong ada satu pulau, saya lupa nama pulau itu, dia mendarat pertama di situ, kira-kira 1 jam lah dari Hong Kong, dengan perahu sederhana ke situ. Dia tinggal di situ beberapa waktu, lalu ada kapel juga di situ, dari sana dia baru masuk ke daratan Cina di Shantung Selatan waktu itu. Nah, apakah dia mengalami kemudahan di sana? Tidak. Kesulitan bahasa itu jelas ya. Makanan, bahasa, budaya, huruf Cina yang orang bilang kayak kecambah gitu kan ya. Itu dia juga mengeluh mengenai itu. Bahasa ini kok susah sekali, huruf juga susah sekali. Tapi itulah ketekunan dari seorang misionaris yang memang apa ya, itu panggilan loh ya misionaris itu ya. Jadi dengan tekun dia bisa bahasa Cina lancar, bahkan menerjemahkan juga kitab suci ke dalam bahasa Cina, katekismus ke dalam bahasa Cina, sampai akhirnya dia juga cara berpakaian itu betul-betul berpakaian Cina, sampai dia mengatakan, saya sangat mencintai orang-orang Cina di sini, di surga pun saya ingin mati sebagai orang Cina gitu ya. Luar biasa ya. Ya itulah ya. Dan ada. Jadi ya gimana? Ya, maksud saya begini, mendengar cerita tadi, sepertinya sebagai seorang misionaris itu selalu harus siap keluar dari comfort zone. Betul, ya. Betul sekali harus ya. Meninggalkan segala sesuatunya nyaman-nyaman, karena setiap kali berpindah tempat atau bermisi di suatu tempat yang benar-benar berbeda dengan di mana kita dibesarkan atau di mana kita biasa hidup, begitu ya Romo ya. Nah, betul sekali ya. Itulah yang dibuat Santo Yosef Reina de Metz waktu itu ya. Selalu ada kemauan memulai sesuatu yang baru ya. Saya pun sebenarnya juga tidak ada bayangan ya tugas di sini, karena saya kan dulu background-nya sebagai dosen ya, pokoknya level universitas, kemudian sempat mencicipi di paroki, lalu kembali ke formasi di Roma itu, lalu ke sini banyak hal saya harus mulai dari nol juga ya. Tapi ya kalau memang Tuhan mau ya semuanya akan jadi. Akhirnya saya dari hari pertama ya sudah saya jalani dan enjoy juga. Ini kan tugas ini bukan tugas saya, tapi tugasnya dari Tuhan kan. Kalau saya sulit, saya bilang pada Tuhan, Tuhan saya capek ini, mau tidur sudah. Besok ada waktu kita kerja lagi, capek Tuhan, saya capek tidur. Saya gampang sekali tidur. Oh, itu puji Tuhan ya. Serahkan ke Tuhan, nah sudahlah tugasnya Tuhan. Nah itu sahabat Turisina, coba dengarkan itu. Jadi kalau kita lebih banyak berserah diri kepada Tuhan, akan mudah tidur ya Romo ya.
gampang Kalau tidur. tidur dimanapun berada ya. Iya, Iya. ya. Oke, pertanyaan terakhir ini Romo, yang masih berhubungan dengan santuario. Apabila nanti ada di antara kita ingin berkunjung ke santuario, kita bisa langsung menghubungi Romo Is ya, Boleh, karena boleh. Karena ya, teman saya kan enggak tahu bahasa Indonesia. ya, Ya teman saya dari Austria, dia lebih ke bahasa Jerman, bahasa Spanyol. Bahasa Itali dia tahu juga. Tapi ya, Inggris mungkin kurang sehingga yang kontak bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya bisa langsung ke email saya lebih baik yang ya, saya buka tiap ya. hari ya. Ya, jadi para sahabat, bila suatu saat memasukkan ke agenda ingin berkunjung ke Santuario Oyes, saat ini masih ada Romo Is Daryanto. Nanti akan saya tayangkan bagaimana kontak, alamat email, nomor telepon, dan lain sebagainya. Bisa langsung berhubungan dengan Romo Is Daryanto. Sekarang kita sudah kenal beliaunya, sudah kita kepoin tadi. Jadi silahkan berhubungan secara pribadi langsung ke Romo Is Daryanto. Nah, pesan ini kira-kira bagi para sahabat kita yang mendengar tayangan misi ini, kira-kira apa pesan dari Romo Is Daryanto? Iya, memang idealnya kalau orang bisa berkunjung langsung itu bagus sekali ya. Ya. Tapi seringkali kan kita tidak bisa mencapai yang ideal karena situasi pandemi dan sebagainya ya. Sebenarnya banyak dari teman-teman saya yang pengen ke sini ya, kunjungan langsung. Tapi karena pandemi tidak memungkinkan ya, dengan cara virtual yang dibuat oleh Turisina ini bagus sekali ya. Dan apa ini ya, informasi yang mungkin kurang bisa selalu ditanyakan lewat email atau lewat kontak telepon ya. Yang pesan saya untuk sahabat-sahabat Turisina, karena Turisina kan sering menayangkan ziarah virtual, Ya, itu betul. bagus sekali, silahkan ikuti karena kan kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan, tapi dengan cara itu kan kita bisa hadir di tempat itu, bisa berdoa dengan Santo Santa yang ada di situ, dan Santo Santa itu kan karena sudah di surga itu kan melewati ruang dan waktu ya, itu kapan saja kita bisa berdoa lewat orang-orang kudus itu sebenarnya ya. Ya. Terima kasih Romo Is Daryanto yang sudah meluangkan waktu untuk kita semua berbagi tentang pengalamannya menjadi seorang misionaris di Santuario di Oyes ya. Dan jangan lupa usahakan nanti setelah pandemi selesai berkunjung ke rumah Romo Is ya. Dan saya kira pesan yang paling luar biasa dari misi ini adalah bahwa kita harus berani keluar dari comfort zone, zona ya, nyaman ya, selalu ya zona nyaman kita, peluang-peluang yang baru ya. Ya, dan selalu berani memulai dari awal, start dari awal dimanapun dengan situasi apapun. Jadi meskipun ada pandemi yang tidak jelas kapan berakhirnya, kita tetap terus bersemangat dan tetap terus berani mencoba hal-hal yang baru. Begitu Romo Is? Ya, betul. Ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sama-sama, karena kita berada bersama dengan seorang Romo, tidak ada salahnya bila kita tutup dengan doa Romo, supaya berkat Romo juga menyemangati kita semua. Silahkan Romo Is. Baik, kita tutup dengan doa, lalu kita mohon bantuan Santo Joseph Reina de Metz untuk mendoakan kita, memberkati kita, dan keluarga-keluarga kita ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan pada kami untuk berbincang-bincang, untuk mengenal lebih jauh Santo Joseph Reina de Metz, seorang misionaris SWD yang dikirim ke Cina dan tidak pernah kembali ke tanah kelahirannya karena mencintai sabdamu, mencintai misi, mencintai orang-orang Cina dan ingin bawa orang Cina juga dalam kebahagiaan abadi di surga. Pada kesempatan ini juga kami ingin berdoa untuk teman-teman yang mengikuti acara ini dan juga mereka yang mohon didoakan. Semoga dengan perantaraan Santo Joseph Reina de Metz,
mereka pun dapat paling tidak semangat bermisi meskipun tidak harus keluar dari daerahnya, tetapi hati dan semangat hidupnya betul-betul hati seorang misionaris. Semoga dengan pelantaran Joseph Renard Match, keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuannya, dan semua saja, para misionaris awam maupun misionaris yang imam religius, juga selalu diberi diinspirasi oleh semangat misionaris Santo Yosef ini. Dan kiranya berkat-Mu turun atas ini semua, atas keluarga dan semua yang kami doakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Is. Sampai Sama-sama. jumpa. Sampai jumpa. Dadah.